Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode kelima dari rangkaian video serial fikih mandi wajib, dan kita akan membahas sebab mandi yang terakhir, yang keenam, yaitu kematian. Tapi bukan hanya soal wajib mandi sebab kematian yang kita bahas, kita akan dibahas beberapa hal yang juga berkaitan dengan kejenazahan dan kematian yang memang biasa diributkan, seperti bersaksi atas mayit sebelum dimakamkan, atau juga membaca Al-Quran di rumah duka dan juga di kuburan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada episode kelima ini sejatinya kita membahas satu penyebab mandi wajib, yaitu kematian. Cuman karena kita bahas kematian akan sangat lebih baik setidaknya begitu ya, kita bahas beberapa hal yang juga berkaitan dengan itu, yang biasa sering menjadi bahan keributan, perdebatan di tengah masyarakat. Salah satunya bersaksi atas mayit. Pernah kan kita dengar ada beberapa orang yang, bukan beberapa orang, ini hampir rata semua orang ya, kalau dia wafat kemudian setelah disolatkan, si orang yang mimpin sholat, entah itu keluarganya atau gurunya atau para ustadz, mengatakan isyhadu anna hadzal mayyiti min ahli khair. Kemudian satu masjid mengucapkan khair gitu. Saya juga nggak yakin tuh orang yang ngucapin khair sambil teriak paham apa enggak gitu. Itu namanya bersaksi kebaikan atas mayit. Apakah seperti itu disyariatkan atau dibolehkan dalam agama Islam? Itu yang akan kita bahas. Termasuk juga ini, membaca Al-Quran untuk mayit, baik itu di rumah dukanya ketika mayit itu disemayamkan, atau juga di kuburan ketika mayit sudah dikuburkan. Ketika mayit sudah dikuburkan, apakah kemudian boleh dibacakan Al-Quran di samping kuburan tersebut? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita balik dulu ya ke pembahasan inti dan utama, bahwa memang hal yang mewajibkan mandi janabah salah satunya mandi wajib, yaitu kematian ya. Tentu bukan si mayit yang mandi sendiri, tapi dimandikan oleh orang yang sekitarnya. Jadi jika ada salah seorang muslim meninggal dunia, wajib bagi muslim yang ada di sekitarnya untuk mengurusnya, termasuk memandikannya. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Jadi memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh muslim, tapi jika sudah dikerjakan oleh sebahagiannya, itu sudah cukup. Itu juga berarti jika tidak ada satupun yang melakukan itu, maka seluruh umat muslim yang ada di situ berdosa. Artinya ketika ada jenazah, kemudian ya wajib orang sekeliling mengurusi, termasuk diantaranya memandikan. Kalau tidak ada satupun yang bergerak untuk mengurusi jenazah tersebut, maka satu kampung tersebut berdosa semuanya, karena mengabaikan kewajiban yang kifai, kewajiban kifayah. Nah, tapi kewajiban mandi janabah itu dikecualikan bagi orang yang mati dalam keadaan syahid. Itu tidak dimandikan sebagaimana jenazah pada umumnya. Nah, kita udah bahas ya dalam channel ini, channel Ahmad Zarkasi, ada pembahasan tentang jenis-jenis kematian yang dikatakan sebagai syahid. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang dikatakan tidak dimandikan itu adalah syahid dunia, yaitu syahid yang wafat dalam keadaan peperangan begitu. Nah, apa dalil kemudian mayit wajib dimandikan? Dalilnya masyhur sekali. Ini riwayat Sayyidina Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, yang bercerita tentang haji wada, ketika Nabi Muhammad mendapati ada jamaah haji yang wafat karena terinjak oleh untanya sendiri. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, iksiruhu bima'in musidrin, mandikanlah mayit jenazah tersebut dengan air wasidrin dan dicampur dengan daun bidara begitu. Ini tentang kewajiban. Nah, karena ini ibadah mandi, maka ibadahnya butuh niat. Tapi karena orang mati kan nggak mungkin suruh niat, maka niat mandinya itu diniatkan oleh orang yang memandikannya gitu ya. Kalau yang memandikannya satu ya satu, tapi kalau berdua ya berdualah dia niat untuk memandikan jenazah tersebut. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang akan kita bahas, bersaksi kebaikan. Isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Kemudian satu masjid khair mengatakan demikian. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya masyru'. Masyru' itu artinya disyariatkan. Kalau disyariatkan berarti ada dalilnya.
Kalau ada dalilnya berarti ada kesepakatan, ada fatwa dari ulama tentang kebolehan bahkan anjuran hal tersebut. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang jadi dalil, riwayat Imam Muslim, hadisnya panjang. Jadi Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan murra bi jenazah. Satu waktu Nabi Muhammad pernah lewat di depan beliau jenazah. Kemudian jenazah tersebut ketika lewat itu mendapat persaksian baik. Asna usni alaiha khaira. Diomongin baik oleh orang-orang sekitarnya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Pasti, pasti, pasti begitu. Wa murra bi janazatin fa usni alaihi syarrun. Lalu di waktu yang berbeda Nabi Muhammad dilewati oleh jenazah, bukan dilewati jenazah ya, digotong jenazah oleh orang-orang melewati Nabi Muhammad SAW. Dan jenazah tersebut sayangnya mendapat usni alaiha syarrun, mendapat persaksian buruk. Lalu Nabi pun mengatakan wajabat, wajabat, wajabat 3 kali, pasti, pasti, pasti. Nah, kemudian faqala Umar, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan fidan laka abi wa ummi. Fidan laka itu ini ya, ibarat yang dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan keheranan begitu. Kok begitu sih? Murra bi janazatin fa usni alaihi khairun fa qulta wajabat, wajabat. Gimana Nabi? Jenazah lewat lalu diomongin baik, engkau mengatakan pasti, pasti, pasti. Kemudian ada lagi jenazah lewat dikatakan buruk, engkau juga mengatakan pasti, pasti, pasti. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, menjawab keheranan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan man athnaitum alaihi khairah, siapa yang kalian saksikan bahwa dia adalah orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajabat pasti dia dapat surga karena persaksian baik itu. Waman asnaitum alaihi syarra, dan siapa yang kalian saksikan bahwa dia adalah orang buruk, wajabat lahun nar, wajabat pasti neraka tempatnya. Antum syuhadaullahi fil ardi, antum syuhadaullahi fil ardi, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi, kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi, kalian adalah saksinya Allah di bumi. Nah, karena hadis ini menjadi dalil bahwasanya memberikan persaksian terhadap mayit itu sesuatu yang disyariatkan, lebih-lebih baik. Coba kita lihat penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kan ini hadis riwayat Imam Muslim, maka kitab Syarah Sahih Muslim yang masyhur, yang banyak dikenal adalah kitab Syarah Sahih Muslimnya Imam Nawawi. Beliau mengatakan wa amma ma'nahu fa fihi qaulani. Makna hadis tersebut ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, kata ulama pertama, ahaduha anna hadza sana, bahwa pujian atau kesaksian kebaikan ini jika yang bersaksi adalah orang-orang baik. Jadi dikatakan pasti masuk surga kalau yang bersaksi baik atas mayit tersebut adalah orang-orang yang juga baik, orang yang soleh. Karena orang yang soleh persaksiannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Artinya orang soleh kan gak pernah bohong begitu ya. Kalau dikatakan baik memang baik, dia nggak pernah memanis-maniskan mulut kan gitu, maka dia jadi ahli surga. Inilah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Tapi ada makna yang kedua. Yang kedua, ini ya pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, bahwasanya dimutlakkan, annahu ala umumihi wa itlaqih. Itu hadis ini umum dan mutlak. Wa anna kulla muslimin mata fa alhamallahu ta'ala an-nasa aw mu'dhamahum mustana. Maka siapapun orang muslim yang wafat lalu Allah mengilhamkan, memberikan ilham kepada manusia atau kebanyakan manusia untuk bersaksi dan memuji bahwa dia adalah orang baik, maka itu adalah petunjuk, karena dzalika dalilan, itu petunjuk ala annahu min ahlil jannah, bahwasanya memang ia adalah orang baik dan ia penduduk ahli surga, dia ahli surga. Walaupun sawa'un kanat af'aluhu taqtadi dzalika amla, walaupun pekerjaannya tidak seperti yang disaksikan oleh orang banyak. Wa in lam takun af'aluhu taqtadi, kalau memang betul pekerjaannya ketika hidup tidak sesuai dengan kebaikan, artinya kalau orang bilang baik ternyata pas di dunia itu dia nggak baik, maka ia tertanggung azabnya. Jadi azabnya itu ditangguhkan karena dapat persaksian baik. Akan tetapi ia dalam keadaan yang mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau itu emang betul persaksian orang-orang yang baik dan pekerjaan dunia benar-benar baik, ya dia dapat surga. Tapi kalau berbeda, orang bilangnya khair-khair, ternyata dia dulu di dunia tukang main ini main itu, maksiat dan seterusnya, maka itu jadi tanggungan, ya, azabnya ditangguhkan
dan dia dalam keadaan tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang persaksian. Nah, kemudian selanjutnya yang juga jadi perdebatan berkaitan dengan jenazah adalah baca Al-Quran di kuburan, gitu ya. Udah boleh apa enggak? Boleh. Seluruh ulama 4 mazhab sepakat baca Al-Quran di kuburan sesuatu yang dibolehkan. Apa dalilnya? Pertama, ada perintah baca Yasin untuk mayit, dan ini perintahnya mutlak. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah untuk mayit kalian surat Yasin. Maksudnya surat Yasin adalah Al-Quran, dan ini hadis yang mutlak, tidak ada pembatasan sebelum dikuburkan apa sesudah dikuburkan, apakah di rumah duka atau di kuburan. Ini hadis yang mutlak. Karena hadis yang mutlak, maka kita pahami juga secara mutlak bahwa boleh anjurannya baca Yasin untuk mayit, baik itu di rumah ketika disemayamkan atau juga sudah dikuburkan. Dan tidak ada pembatasan tempat juga. Bacalah surat Yasin untuk mayit kamu di kuburannya, nggak ada. Bacalah surat Yasin untuk mayit di rumahnya, nggak ada. Karena ini mutlak, maka kita amalkan juga secara mutlak. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah sholat jenazah di kuburan, kan ya. Ini tentang perempuan yang disebut dengan istilah Ummu Mihjan, yang tukang sapu masjid. Lalu beliau wafat dan Nabi Muhammad tidak tahu beliau wafat. Sudah dikuburkan, setelah dikuburkan Nabi Muhammad baru dikasih tahu. Kan begitu. Duluni ala qabri, kata Nabi Muhammad, tunjukin saya kuburannya. Lalu Nabi Muhammad mendatangi kuburannya dan sholat di situ. Sholat jenazah di kuburan. Nabi Muhammad sholat jenazah, dan di dalam sholat jenazah ada rukun namanya surat Al-Fatihah, dan itu Al-Quran. Kalau seandainya baca Al-Quran di kuburan itu tidak boleh, pastilah Nabi Muhammad gak bakal sholat. Karena di dalam sholat ada ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran gak boleh dibaca. Pasti Nabi Muhammad gak bakal baca, gak bakal sholat. Tapi Nabi Muhammad lakukan itu. Lakukan sebagai dalil bahwa itu memang sesuatu yang boleh, begitu. Kemudian juga dalil baca Al-Quran di kuburan, Nabi Muhammad SAW pernah menanam daun di kuburan. Nah, apa istilahnya? Dari mana nyambungnya daun sama baca Al-Quran? Gini, ini kan cerita tentang dulu Nabi Muhammad lewat kuburan. 2 kuburan yang kata Nabi Muhammad yu'adzaban, disiksa nih. Tapi siksanya bukan karena dosa besar. Yang satu karena nggak cebok kalau kencing, yang satu karena adu domba. Kemudian akhadha jaridatan, Nabi Muhammad ngambil daun rotbah yang basah, fasyaqqaha binisfaini, dibelah 2 daun yang basah, thumma gharaza fi kulli qabrin, ditanemin itu daun di setiap kuburan satu-satu. Faqalu ya Rasulullah lima suna'ata, ditanya sama para sahabat, ya Rasul, ngapain kayak gitu? Ngapain nanam daun basah di kuburan? Faqala, Nabi Muhammad mengatakan, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaybasa, mudah-mudahan keduanya diringankan azabnya selama daun itu basah. Jadi Nabi Muhammad berharap daun itu bisa jadi wasilah peringanan azab untuk si mayit yang ada di kuburan tersebut. Lalu ulama kan berpikir, apa sebab? Ulama mencari ilah, sebab. Apa sebab kemudian daun bisa meringankan azab? Oh, ternyata ada ayat Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah sesuatu di atas muka bumi ini kecuali semuanya bertasbih. Gunung bertasbih, daun-daunan bertasbih, pohon bertasbih, semut bertasbih, hewan di lautan bertasbih, seluruh makhluk di muka bumi bertasbih. Kalau saja bisa diharapkan keringanan azab dengan tasbihnya di daunan, maka lebih utama kalau dengan kita mengharapkan keringanan azab dari Allah dengan baca Al-Quran kita. Daun tasbih aja bisa ngeringanin azab, maka kita nih makhluk hidup boleh juga baca Al-Quran sebagai tujuannya meringankan azab si mayit. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Al-Buhuti, salah satu ulama dari kalangan Al-Hambali, Al-Hanabilah, dalam kitabnya Kasyaf Al-Kina. Jadi membaca Al-Quran di kuburan bukan sesuatu yang terlarang, tapi justru boleh dan anjurannya nggak ada masalah. Nah, sebagai bukti bahwa memang ini pendapat jumhur ulama, berikut kami tampilkan fatwa dari masing-masing mazhab dari kitab-kitab mereka yang mu'tamad.